siapapun yang melayani Tuhan maju, itu harus kita dukung, Jonas. Bukannya kita injek gitu, misalnya kita supaya ada pengakuan kita pinter. Kalau pinter itu ingat, Jonas, hebat apa, pinter apa? Semua kepandaian kita, kehebatan kita di hadapan Tuhan, Jonas, itu seperti kain kotor. Kita hamba Tuhan harus bersatu, jangan menghakimi, bangkitlah, bangunlah untuk menjadi terang. Semuanya itu bagi mereka yang suka serang sana serang sini, saya sarankan bertobat, bangun, bangkit jadi terang. Pelayanan tidak boleh saling menjatuhkan. Pelayanan itu saling membangun iman. Shalom sahabat KP yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dimanapun sahabat berada, kiranya tetap dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Amin. Jujur sahabat, saya merasa sedih dan berkaca-kaca hampir menangis melihat fenomena yang terjadi saat ini di media sosial. Khususnya untuk kalangan hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan hati dipertontonkan, yaitu hamba Tuhan atau pendeta saling serang, saling menjatuhkan, saling mengorek borok, saling membuka aib. Secara pribadi ini membuat saya sedih gitu. Saya setuju dengan pernyataan hambanya Evangelis Daud Tony di awal tadi. Sebagai hamba Tuhan, janganlah saling menyerang, saling mencari kesalahan, saling mempermalukan. Saya sebagai orang Kristen saja melihat itu semua sedih gitu loh. Apalagi mereka yang tidak beriman kepada Tuhan pasti mentertawakan. Bahkan ada satu channel saya temukan, ini channel seberang itu mentertawakan, dijadikan contoh buat mereka untuk antisipasi mereka supaya tidak sama. Katanya pendeta aja seperti ini, saling menjatuhkan, saling membongkar kesalahan, mempermalukan. Oleh sebab itu kita, pemimpin-pemimpin agama di agama kita, ayo jangan seperti mereka. Nah, itu membuat saya sedih. Ini kita patut merenung ini. Saya lihat itu banyak sekali, dan ini tergolong hamba Tuhan atau pendeta yang popularitasnya lumayan tinggi Apakah tindakan yang saling menjelekkan, saling menjatuhkan itu baik? Apakah justru akan mempermalukan atau memperburuk kita sebagai pengikut Kristus? Ingat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, kita adalah rekan sekerja Allah atau kawan sekerja Allah. Tidak ada golongan yang khusus sehingga mengabaikan golongan lain. Ada yang menyiram, ada yang menanam. Semuanya sama di mata Tuhan. Tujuannya untuk pertumbuhan. Dan yang membuat seseorang bertumbuh hanyalah Tuhan, bukan kita. Pastor S merasa dipakai Tuhan, lalu membuka semua keborokan atau kejelekan yang mengarah kepada percabulan, selingkuhan. Benarkah tindakan seperti ini nanti membuat yang bersangkutan bertobat? Ini jadi perenungan bagi kita. Saya sedang mengamati saya pun nggak berani mengatakan 100% pendeta S ini salah. Saya baru lihat videonya wow. Dengan
semangat untuk membongkarkan aib pendeta J ini. Ya, sampai orang yang chat di lift pun ditanggapi secara berlebihan. Menurut saya secara berlebihan, nggak usah, diabaikan saja. Mereka punya mulut, mereka punya pikiran, mereka punya jari untuk mengklik atau mengetik kalimat itu. Abaikan saja kalau menurut saya. Justru akan semakin kabur orang memahami channel itu, gitu ya. Benarkah untuk menyadarkan orang supaya bertobat, malah menanggapi yang lain dengan kata-kata yang menurut saya, mohon maaf ya, kurang beretika, ya, menggunakan kata tolol, bodoh, binatang dan setan dan lain sebagainya. Dan lain dari itu, orang yang awam, ya, baik yang Kristen awam maupun orang yang belum percaya Tuhan Yesus, artinya dia punya agama lain, menonton seperti ini, apakah mereka terinspirasi untuk menjadi Kristen dan percaya Tuhan? Jujur, saya sebagai agama Kristen melihat agama seberang yang saling menyerang tokoh agamanya, organisasi A, organisasi B, golongan A, golongan B, pemimpin agama A, pemimpin agama B yang saling serang, yang mungkin pahamnya tidak sama, yang mungkin alirannya tidak sama, sedikit pun, 1% pun saya tidak tertarik untuk mengikut agama mereka. Karena saya melihat pertontonan yang tidak baik. Ya, sesama tokoh agama pun saling menyerang. Apalagi di bawah, pasti mereka melihat tokoh agama mereka. Nah, begitu juga di kalangan Kristen. Ini beresiko. Jemaat awam melihat hamba Tuhan sudah tidak lagi ada wibawanya dan harganya. Apalagi mereka yang tidak percaya. Sama saja ternyata, begitu kan? Ya, ini memang perenungan buat kita. Ya. Saya sih ya firman Tuhan yang saya pegang. Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Ya. Tuhan bilang kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu kita harus mengampuni tanpa batas. Di dalam Alkitab 70 kali 7 kali, artinya tidak terhingga mengampuni. Ya. Dan saya mau katakan ya, hati-hati menyentuh orang yang diurapi. Misalnya Daud tidak berani menyentuh Saul karena dia adalah orang yang pernah diurapi Tuhan. Sekalipun Saul pada saat itu sebenarnya layak untuk dibalas karena dia mau bunuh Daud. Saul tidak mengerti istilah itu, saya pikir, sehingga membabi buta mau membunuh Daud. Tapi Daud mengerti. Ya, walaupun Saul sudah mengalami kemerosotan dalam iman, kepemimpinan, tapi dia tetap memandang orang yang diurapi jangan main-main. Ya, nanti Tuhan yang menghukum. Sekalipun itu sesama hamba Tuhan, saya percaya kalau ada hamba Tuhan saling menyerang, saling menjatuhkan, membongkar aibnya, itu sebenarnya adalah langkah untuk membuat mereka jatuh dan tinggal tunggu waktu. Makanya ini harus hati-hati. Kalau, dengar ya, saya nggak mau disalahpahami. Kalau menyampaikan pendapat, berargumen pendapat, atau menanggapi cara berpikir, ya, itu nggak masalah menurut saya. Itu sah-sah saja. Hamba Tuhan A, B, C mungkin nggak sepaham dengan satu pandangan, ya silahkanlah, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai membongkar aib, membongkar borok dan dipertontonkan, saya mau lihat apakah ada pertobatan yang terjadi dengan cara seperti ini, atau jangan-jangan membuat orang justru tidak mau percaya kepada Tuhan. Karena orang melihat mana unsur nilainya, mana unsur berkatnya, mana unsur pemberitaan Injilnya. Saya punya pengalaman, orang yang ditegur dengan cara salah tidak membuat orang bertobat. Justru dia akan jauh dari Tuhan, membenci Tuhan. Saya sudah pernah lihat di jemaat. Ya,
Hamba Tuhan pun kalau negur orang harus berhikmat, jangan asal tegur. Salah tegur dengan etika yang nggak benar, dia bukan justru bertobat, malah meninggalkan Tuhan dan dendam, benci kepada hamba Tuhan seumur hidupnya dan tidak akan pernah menginjak gereja. Lalu berikutnya, ya, hati-hati menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Paulus pernah melakukan itu sebelum bertobat, namanya Saulus. Ya, sebagai otak, saksi, dan melihat langsung kejadian itu, dan bahkan para penafsir mengatakan Paulus adalah dalang di balik matinya Stefanus, dirajam batu karena memberitakan Injil. Dia melakukan kesalahan yang fatal di mata Tuhan. Ini khusus untuk sahabat yang tidak seiman dengan saya, bukan Kristen tapi vokal dengan Kristen, yang suka mencari kesalahan orang Kristen, ya, yang suka menjerumuskan orang Kristen, bahkan sampai kepada kekerasan fisik. Saya kasih tahu, hati-hati menyentuh orang yang diurapi. Saulus lakukan itu. Dan bahkan setelah kematian Stefanus, dia mau pergi ke Damsyik mencari orang-orang Kristen yang lain dengan tujuan menangkap dan membunuh dan lain sebagainya. Tapi Kisah Para Rasul pasal 9 menjelaskan dia ketemu Tuhan di jalan. Tuhan tangkap. Dan akhirnya dia bertobat. Ya. Dan dia justru menjadi orang yang paling semangat untuk memberitakan Injil. Ini dia. Jadi mari kita evaluasi dirilah. Saya jujur dengan peristiwa ini, langsung melihat ke diriku. Langsung berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, mampukan aku. Saya melihat, jujur ini, saya melihat ini semacam antrian. Saya melihat ada potensi dalam kehidupan setiap hamba Tuhan untuk mengalami hal yang sama. Jatuh dalam popularitas, jatuh dalam mamon, jatuh dalam seksual, cabul, selingkuh dan lain sebagainya. Ya, seperti yang diungkapkan pendeta S tadi. Ya, itu dia. Hati-hati. Orang yang paling vokal bicara kebenaran dan menyingkapkan keborokan atau kejelekan orang, justru itu yang punya peluang untuk jatuh lebih dulu. Itu dia. Dan saya sudah pernah bahas, hati-hati. Iblis di balik pelayanan kita. Ya, artinya begini, orang yang melayani Tuhan itu diintai iblis. Bukan berarti aman 100%. Kalau kerasukan tidak memang. Tetapi dia mempengaruhi pikiran kita. Hati-hati. Ini mirip seperti Petrus. Ya. Mengatakan, Tuhan janganlah engkau disalib. Sebenarnya niatnya baik. Dia tidak ingin Tuhan Yesus disalib, meninggalkan mereka. Karena orang-orang Yahudi saat itu punya impian. Mereka dibebaskan dari penjajahan. Karena penjajahan itu mengakibatkan krisis iman, ya, krisis kepemimpinan, lalu krisis ekonomi. Lalu Tuhan bilang, enyahlah engkau iblis. Bukan Petrusnya iblis. Ya, engkau jadi batu sandungan bagiku. Bukan Petrusnya iblis. Tetapi cara berpikir dia sudah dipengaruhi iblis. Jadi hati-hati hamba Tuhan dimanapun berada. Ya, saya tidak mengarah ke orang tertentu. Bahkan saya tidak sebut namanya supaya umum. Tetapi menggunakan gambaran beberapa inisial. Ya, hati-hati. Buat seluruh hamba Tuhan, sahabatku, partnerku, karena kita kawan sekerja Allah, marilah evaluasi pelayanan kita yang mungkin bergerak di medan pelayanan yang luar biasa menantang, atau pelayanan di perkotaan, atau juga pelayanan di medsos. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri. Kita fokus saja
menyampaikan firman Tuhan untuk orang bertobat dan memperjuangkan apologetika terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang, supaya orang dibukakan melihat kebenaran daripada membongkar borok yang itu menjijikkan. Tuhan memberkati.